أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kisah kaum Bani Israel atau orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada juga yang mengatakan dengan istilah ahlul kitab. Kenapa dikatakan ahlul kitab? Karena orang Yahudi dan Nasrani menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak meyakini kitab mereka dan mereka merubah isi yang ada dalam kitab mereka. Kemudian dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah jelas bahwa informasi Nabi Muhammad SAW sudah ditulis secara sempurna. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil, bahwa informasi tentang Nabi Muhammad SAW maktuban, telah tertulis fit Taurati wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan informasi tentang Nabi Muhammad SAW itu lebih sempurna informasinya dibandingkan dengan informasi anak mereka. Terkadang kita punya anak saja tahu bagaimana perkembangan anak kita, bagaimana situasi anak kita. Nah, informasi Nabi Muhammad itu lebih lengkap lagi informasinya dibandingkan sepengetahuan mereka tentang anak mereka. Itu dikatakan dalam surah Al-Baqarah juga, kita sudah tadabbur, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu jelas mengetahui informasi tentang Nabi Muhammad SAW melebihi dari pengetahuan mereka tentang anak mereka. Kemudian seiring waktu mereka selalu orang Yahudi dan Nasrani mencari celah bagaimana orang-orang beriman itu tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu salah satunya mereka mengatakan bahwa umat Islam ini tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang Bani Israel itu asalnya Nabi Ishak, Yakub, semuanya itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi mereka itu sangat mengagungkan nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim. Maka mereka mengatakan bahwa orang Islam ini tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal kalau kita melihat, mereka lah yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu sanggahan yang Allah berikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan orang Yahudi dan Nasrani, itu di ayat yang sebelumnya kita bahas dalam surah Ali Imran ayat ke-96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baiti, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia. Jadi rumah yang pertama awal sekali dibangun untuk tempat ibadah manusia itu adalah Makkah. Karena apa? Orang Yahudi dan Nasrani menganggap orang umat Islam itu harus beribadah kepada Baitul Maqdis. Memang dahulu Islam sementara mengarahkan kiblat ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy dikhawatirkan menganggap karena masih banyak patung berada di Makkah, dikhawatirkan orang umat Islam menyembah patung-patung berhala. Sehingga seiring waktu dirubah ke Baitul Maqdis, baru dikembalikan lagi ke Makkah, di mana tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maka kalau ditanya rumah ibadah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah. Di sini menggunakan kalimat Bakkah. Apa arti dari Bakkah itu? Di sini Makkah ini terjemahkan adalah Makkah. Para ulama mengatakan bahwa nama-nama lain dari Makkah itu banyak. Yang pertama, nama-nama lain dari Makkah itu bisa dilihat, ini nama-namanya banyak. Nama Ka'bah di dalam Al-Quran bisa tersebut sebanyak 15 kali. Yang pertama bisa disebut dengan Masjidil Haram, itu artinya juga Makkah. Bisa dikatakan juga di sini dengan Bait, itu Bait itu juga maksudnya Makkah.
Kemudian di sini menggunakan kalimat al-baitil atiq, juga maksudnya adalah Makkah. Baitul Haram itu juga maksudnya adalah Makkah. Al-Baitul Ma'mur juga maksudnya Makkah. Ada yang menggunakan kalimat al-balad. Ada juga yang menggunakan kalimat Makkah. Ada Bakkah. Ada Ummul Qura. Ada Al-Haram. Ada Al-Balad. Ini semuanya adalah maksudnya adalah Makkah. Jadi dalam Quran itu penyebutan Makkah tidak sekedar Makkah saja, Bakkah. Bakkah itu kalau diterjemahkan adalah tempat yang tandus. Bibakkah, tempat yang tandus. Kemudian apa kaitannya dengan Makkah? Sebagian ulama ada yang mempersamakannya. Sebenarnya Bakkah dengan Makkah itu sama saja. Bagaimana cara mempersamakannya? Yaitu pendekatan dari segi makharijul huruf. Kalau kita baca dalam tafsir, ada yang menyebut orang Bakkah. Ada yang menyebutnya dengan Makkah. Bagaimana cara menyamakannya? Sama-sama satu makhraj. Antara ba dengan mim itu satu makhraj. Mim, ba tempat keluar hurufnya adalah di bibir. Maka ini alasannya kenapa satu yang lain menyebutkan istilah Quran itu Bakkah, ada yang menyebutkan namanya Makkah. Tapi bolehkah ketika membaca Al-Quran kalimat Bakkah ini kita ganti dengan Makkah bunyinya? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah, itu tidak boleh. Tapi di luar dari Al-Quran itu boleh kita menggantinya dengan Makkah. Ini dari segi persamaannya melihatnya kepada makharijul huruf. Kemudian sebagian ulama yang lain membedakannya. Jadi menyamakannya dari segi makhraj. Tapi ulama yang lain itu membedakannya. Apa itu inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah? Bakkah itu adalah Ka'bahnya. Yang tempat hitam yang biasa kita kelilingi itu adalah Bakkah namanya. Nah, kalau yang dinamakan Makkah itu apa? Itulah namanya kota Makkah atau Masjidil Haram. Itu dinamakan tempat masjid kita ibadahnya itu yang di pinggir dari Ka'bah itu adalah namanya Makkah. Kemudian yang di tempat yang hitam itu yang biasa kita menjadikan tawaf itu adalah namanya Bakkah. Ini para ulama membedakan antara Makkah dengan Bakkah. Kemudian kalau kita melihat juga Makkah ini sebenarnya sudah ada Bakkah ini semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Karena hakikatnya manusia itu dalam kehidupan ini Allah tanamkan rasa cemas dan harap. Karena bagi orang dalam dunia ini ketika dia cemas dia harus berdoa. Dan ketika dia berharap dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan ini manusia itu tidak akan pernah lepas dari tempat ibadah. Sehingga kalau ditanya kapan sebenarnya Mekah itu sudah ada, bangunan Bakkah ini sudah ada, yaitu semenjak Nabi Adam alaihissalam. Ketika manusia ada di muka bumi ini, maka ketika manusia itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cemas dan harap, maka Allah akan tanamkan atau Allah persiapkan juga tempat ibadah bagaimana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan dalam permasalahan hidup mereka. Akan tetapi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam Makkah itu ditinggikan, bahasanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dibangun. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim dan Ismail dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan di sini juga wa id yarfa'u ditinggikan oleh Ibrahim dan qawa'ida minal baiti wa Ismail. Oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan bait di sini adalah Ka'bah. Kemudian ketika meninggikan sebagai bukti bahwa itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang. Jadi kalau seandainya orang Bani Israel menyanggah bahwa umat Islam itu tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, syariatnya salah. Kenapa? Karena salah satu buktinya sekarang masih bisa kita lihat dengan adanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah tanda
yang seharusnya ditinggikan. Dengan kesungguhannya meninggikan tersebut Allah berikan tanda. Nah, tanda dahulu itu dekat bersebelahan dengan Makkah. Tapi seiring waktu karena Masjidil Haram dibesarkan lagi, kemudian semakin banyak para jamaah haji melakukan ibadah haji ke sana, maka dia digeserkan itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena akan mengganggu proses dalam hal ibadah sehingga dimundurkan ke belakang. Sampai sekarang juga tetap dipelihara, yaitu dijaga dengan kotak kaca, diberikan kaca. Maka apa hikmah? Kenapa Allah berikan tanda tersebut? Kalau seandainya orang yang benar-benar, kalau kita istilahkan ambil hikmah di balik itu, contoh ibu ingin memperbaiki rumah. Rumah itu sudah ada fondasinya, mungkin bisa kita jangkau ingin mengecat rumah. Maka kita tidak perlu ambil tangga kalau kita ingin sekedar memperbaiki rumah itu saja. Tapi kalau seandainya kita ingin memperindah rumah tersebut, kita ingin baguskan lagi, kita ingin cat lebih tinggi lagi, maka kita perlu tangga untuk meninggikan rumah tersebut. Maka tangga itu sebagai tanda kesungguhan kita ingin mendapatkan rumah yang maksimal, yang bagus. Nah, ketika dahulu Makkah ini sudah ada pada masa zaman Nabi Adam alaihissalam, tapi seiring waktu pondasinya juga hilang. Maka ketika itu ditinggikan lagi oleh Nabi Ibrahim. Nah, dengan kesungguhan Nabi Ibrahim ingin meninggikan tersebut, beliau mengambil batu supaya sampai kepada tingkatan yang paling atas untuk meninggikan Makkah tersebut. Sehingga dengan batu tersebut ketika diinjak dia memberikan bekas dan kesan. Sehingga bekas itu sampai sekarang kita rasakan. Maka itulah ibu-ibu apa hikmah yang bisa kita ambil ketika kita melaksanakan ibadah. Harus ada keikhlasan, harus ada kesungguhan, sehingga ibadah yang kita kerjakan itu terkesan panjang dan terkesan amalnya, bekas dari ibadah itu terus menerus. Sehingga kita lihat bagaimana kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggikan Ka'bah, Allah berikan kesan dan bekasnya melalui telapak kakinya, maqam Ibrahim, sehingga dengan kesan kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan Makkah, sampai sekarang apa yang beliau kerjakan dahulu masih tetap diabadikan sampai sekarang karena wujud kesungguhan beliau. Begitulah juga dalam hal ibadah, kalau kita mengambil kesimpulan apa hikmah dari maqam Ibrahim. Kemudian inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Kemudian menjadi tempat keberkahan sebagai petunjuk. Kenapa? Karena biasanya orang yang berada di Makkah itu fokus ketika melaksanakan ibadah. Kemudian wahudan lil alamin sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Dan orang-orang semua berdatang dari berbagai penjuru untuk mendapatkan ketenangan dalam ibadah, untuk mendapatkan petunjuk, maka berangkat ke Makkah. Nah, bagaimana kalau seandainya orang yang tidak bisa ke Makkah? Contoh, kalau orang yang pergi ke Makkah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, tamu Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai di sana kita bisa khusyuk melaksanakan ibadah. Nah, bagaimana bagi orang yang mungkin tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah? Sehingga kalau gitu kurang dong keutamaan kita dalam hal ibadah. Ada caranya, bagaimana? Hadirkan Allah di rumah kita dengan kita melaksanakan perintahnya. Jadi ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, ketika kita berzikir, maka hadirkan Allah seakan-akan Allah itu sedang berada di rumah kita. Walaupun Allah, ini caranya, kenapa orang ketika di Makkah merasa khusyuk dalam hal ibadah? Karena merasa menganggap mereka diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak mampu untuk melaksanakan berangkat ibadah ke tanah suci? Maka salah satu caranya hadirkan Allah di rumah kita, maka ini akan membuat rumah kita seakan-akan seperti ada ketenangan seperti di Makkah sana melaksanakan ibadah. Kemudian di ayat ke-97, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antaranya maqam Ibrahim. Ini saya jelaskan salah satu tanda-tandanya sebagai bukti. Kalau seandainya tidak percaya orang Yahudi dan Nasrani bahwa Makkah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, fondasi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan Makkah. Barang siapa yang memasuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Apa salah satu keutamaan dari Masjidil Haram? Kalau seandainya ada orang yang harus dikisos, contoh ada orang melakukan kejahatan harus dikisos, ketika dia memohon perlindungan masuk ke bagian wilayah Makkah, maka hukumannya harus ditangguhkan dahulu sampai dia keluar dari Makkah tersebut. Tapi ada syaratnya. Ketika dia berada dalam Makkah tersebut tidak boleh dikasih minum, tidak boleh dikasih makan. Ini salah satu. Tapi mereka akan tetap hukumannya tidak dilaksanakan karena memang Makkah itu adalah tempat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keamanannya. Tidak boleh kita membunuh hewan-hewan, tidak boleh kita memotong pohon-pohonan. Jadi kalau ibu-ibu mungkin yang pernah umroh atau pernah haji, itu ketika kita sudah memakai pakaian ihram berada dalam wilayah Makkah, kita tidak boleh membunuh binatang, kita tidak boleh juga memotong hewan-hewan atau daun-daunan. Karena memang di sana Allah berikan keamanan bagi orang yang berada di kawasan Makkah tersebut. Barang siapa memasuki Baitullah, dia menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Itu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini adalah salah satunya dalil perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Salah satu syaratnya adalah kemampuan dari segi fisik, dari segi finansial, dari orang-orang yang ditinggalkan. Jadi ini syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maksudnya dia ada uang atau dia mampu, kemudian dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi kalau seandainya ada orang yang mampu, kemudian dia tidak mau melaksanakan ibadah haji atau dia tidak peduli terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit pun tidak akan mengurangi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang terakhir sekali kita tadabbur sampai 97. Sekarang kita masuki ayat yang baru yaitu yang 98. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah wahai ahli kitab. Nah, di dalam ayat ini Allah tidak memanggil dengan kaum Bani Israil. Dalam ayat ini juga Allah tidak memanggil mereka dengan Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah memanggil mereka dengan menggunakan kata wahai ahli kitab, ya ahli kitab. Kenapa Allah memanggil mereka dengan ahlul kitab? Karena ayat ini masih membahas tentang bagaimana perseteruan atau bagaimana perdebatan antara Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Wahai ahli kitab, sesungguhnya informasi tentang Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, bagaimana tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, itu sudah ada informasinya dalam kitab mereka, Taurat dan Injil. Akan tetapi apa yang mereka lakukan? Mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Jadi informasi tentang Nabi Ibrahim tadi, informasi tentang Nabi Muhammad itu sudah ada dalam kitab-kitab mereka. Maka dalam ayat ini Allah memanggil mereka tidak memanggil dengan orang Yahudi dan Nasrani, tapi Allah memanggil mereka dengan ahlul kitab. Ini penjelasan dari ayat ke-98. Ayat Qul ya ahlul kitab, masih memanggilnya ahlul kitab. Lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah hai ahlul kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Asbabun nuzul ayat ini adalah bagaimana orang Yahudi dan Nasrani menjalankan misi mereka untuk mengelabui orang-orang kaum Ansor, yaitu ketika dahulu kaum Ansor sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Mekah, ke Madinah, dikenal kaum Ansor itu dengan kaum Aus dan kaum Khazraj.
Nah, 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, Madinah ketika itu yaitu mereka belum damai. Mereka melakukan perang. Apa nama perangnya ketika itu? Perang yang terakhir sekali. Nama perangnya adalah Perang Bu'as. Ini nama perangnya 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian setelah aman kota tersebut, maka Nabi Muhammad SAW memilih hijrah ke Madinah karena kotanya sudah menjadi kota yang damai dan aman. Nah, ketika perang ketika itu siapa yang memenangkan antara kaum Aus dan kaum Khazraj, yaitu yang memenangkan adalah kaum Aus. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, maka kita lihat bagaimana kekuatan Islam semakin berkembang luas. Bagaimana persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor semakin kuat. Sehingga orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu tidak senang, tidak suka melihat kaum Muhajirin dan Ansor semakin kuat tali persaudaraan keislaman mereka. Maka orang Yahudi dan Nasrani menjalankan misinya ketika membujuk Nabi Muhammad, mengadakan negosiasi bagaimana menyembah Allah pagi, sorenya menyembah Tuhan mereka tidak bisa, mereka mencari cara lagi, yaitu caranya dengan mengadu domba sesama orang Islam. Dan itu sampai sekarang masih berlaku. Jadi ayat ini tidak sebatas pada zaman Nabi Muhammad SAW saja. Walaupun asbabun nuzul ini pada zaman Nabi Muhammad, akan tetapi realita dan kejadiannya bisa terjadi sampai sekarang. Kita lihat dengan kondisi sekarang, umat Islam itu diadu domba, sehingga umat Islam itu bisa menjadi perpecahan antara satu dengan lainnya, tidak akur, saling menyalahkan. Nah, siapa yang membuat misi tersebut itu adalah orang Yahudi dan Nasrani, bagaimana Islam itu berpecah belah. Maka ketika itu ada pemuka orang Yahudi dan Nasrani mendatangi orang-orang kaum Ansor. Nah, bagaimana caranya? Mengungkit kembali kisah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, apa yang diungkit? Yaitu tentang kisah perperangan Bu'as. Karena ketika itu yang menang adalah kaum Aus. Dari pasukan kaum Aus, yang kalah adalah kaum Khazraj. Maka ketika itu didatangilah orang Yahudi dan Nasrani mendatangi kaum Khazraj, mengungkit kembali bahwa ketika perperangan itu kaum Aus itu melakukan tipu daya ketika perang, melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang tidak benar ketika melakukan perperangan. Maka timbul kembali isu tersebut, dinaikkan kembali lagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga apa yang terjadi? Muncul lagi perperangan. Sehingga ketika itu Nabi Muhammad ketika sudah berada di Madinah, terjadi lagi kisruh antara orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani menyampaikan kepada orang-orang Ansor ketika itu. Sehingga Madinah ketika itu tidak aman kembali. Nah, apa yang terjadi? Maka turunlah ayat berikutnya lagi untuk menguatkan, qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah hai ahlul kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman. Jadi orang-orang yang berada di Madinah tadi sudah imannya sudah kuat, tapi mereka selalu mencoba menghalang-halangi. Kamu menghendakinya menjadi bengkok. Maksud bengkok di sini, orang Yahudi itu tidak akan pernah puas ketika kita berada dalam keimanan. Mereka itu ingin melihat kita menjadi sesat kembali, bengkok kembali. Padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jadi ini ketika itu asbabun nuzulnya ketika pada kaum Ansor mereka melakukan perperangan kembali atas hasutan dari orang Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi apa? Dan ayat yang berikutnya menguatkan lagi. Akhirnya informasi itu terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dalam ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian orang-orang yang diberikan ahli kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Akhirnya dipanggil, wahai kaum Ansor,
kitab sudah sampai kepada kamu. Kita sudah berada masa kejayaan Islam. Kemudian Rasul sudah sampai kepada kamu. Apakah kamu masih mau berpecah belah? Dan apakah kamu masih ingin mendengarkan para ahli kitab yang terus mengadu domba? Akhirnya ketika itu kaum Aus dan Khazraj tersadar dan mereka melepaskan seluruh alat perperangan mereka. Sehingga ketika itu mereka menjatuhkan pedang, panah, dan mereka meneteskan air mata dan mereka berpelukan kembali. Inilah kisah salah satu asbabun nuzul dari ayat ini, bagaimana orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti untuk terus menjerumuskan orang-orang yang beriman. Salah satu cara mereka memperpecah belah orang-orang yang beriman atau memperpecah belah orang Islam. Dan itu juga sampai sekarang tidak pernah putus. Bagaimana kita lihat sekarang orang-orang yang berperang itu, sekarang yang berdebat itu kalau kita lihat sesama orang-orang Islam. Dari golongan ini, dari kelompok ini, dari partai ini sama Islam. Sehingga siapa yang senang? Orang Yahudi dan Nasrani. Maka di sini ayat 101-nya wa kaifa taquluna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepada kamu? Ini Rasulullah langsung menegur orang-orang yang Ansor tersebut yang sudah beriman. Bagaimana kamu ingin menjadi kafir lagi sedangkan para rasul kitab sudah turun dan Rasul pun berada di tengah-tengah kamu. Nabi Muhammad sedang berada di tengah mereka. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan itulah terjadi. Kemudian sadar lagi bahwa hasutan itu dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, sehingga menimbulkan lagi isu-isu yang lama yang seharusnya isu itu sudah tidak perlu lagi diangkat kembali tentang bagaimana perperangan dahulu ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah. Akan tetapi kegagalan yang dialami oleh kaum Yahudi dan Nasrani sehingga misi mereka ingin menghancurkan orang-orang Ansor yang sudah menolong kaum muhajirin hijrah ke Madinah itu gagal kembali. Jadi sudah berapa kali kegagalan orang Yahudi dan Nasrani ketika itu ingin menghasut orang-orang yang beriman, tapi sampai akhirnya ada saja rencana Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah semuanya tipu daya ingin menghancurkan orang-orang yang beriman. Ini saja mungkin tadabbur kita ini sampai ayat 101. Intinya bahwa ini sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah puas dan tidak pernah akan suka kepada orang yang beriman. Salah satu misi mereka ketika kita tidak bisa, mereka mengajak umat beriman itu menyembah Tuhan mereka, berpaling dari agama Islam ke mengikut agama mereka, maka salah satu cara yang mereka lakukan bagaimana orang Islam itu menjadi berpecah belah. Ini salah satu misi buruk dari kaum Yahudi dan Nasrani. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan tentang tadabbur kita. Silakan Ibu, ada yang mau tanya dari 4 ayat ini. Dari 98 tadi dimulai dari ayat ke 96 sampai 101. Silakan, ada yang mau tanya Ibu. Kalau tidak ada yang tanya kita cukupkan ini. Cukup bagaimana? Mau tanya yang lain boleh Ustaz? Boleh. Mau tanya kalau hukum laki-laki sholat di masjid itu untuk sholat wajib itu bukan sholat Jumat ya Ustaz? Sholat wajib yang setiap harinya itu apa ya Ustaz? Kalau misalkan punya jamaah, misalkan anak dan istrinya banyak itu di rumah, apakah itu bisa menjadikan alasan si bapak itu sholat di rumah? Dalam hadis itu ada hadis yang memang ancaman baginda Rasulullah tapi belum pernah terlaksana. Maksudnya apa? Saking harusnya, saking wajibnya, bukan berarti kewajiban itu menjadikan dosa, tidak. Tapi keharusan, keutamaan yang sangat tinggi sekali. Bagaimana keharusan baginda Rasulullah? Yaitu ketika ada seorang yang ketika itu buta. Nah, ketika seorang itu buta, tiba-tiba, ya wahai baginda Rasulullah, apakah saya diberikan keringanan agar tidak ke masjid? Maka Rasulullah ketika itu lama diam. Akhirnya dia katakan, iya.
boleh. Setelah itu dipanggil lagi, orang itu sudah jalan jauh, sudah gembira, sudah senang. Ini dalam hadisnya. Kemudian orang yang buta tersebut dipanggil, apakah engkau masih mendengar seruan azan? Masih. Maka wajib bagi kamu untuk berangkat ke masjid. Ini salah satu dalilnya. Nah, bagaimana kalau seandainya dengan alasan milik punya anak atau punya istri ingin berjamaah di rumah, maka orang yang buta saja dianjurkan untuk berjamaah ke masjid karena saking keutamanya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Di mana bisa kita dapatkan rukulah bersama orang-orang yang ruku? Yaitu berada di masjid. Kemudian salah satu kekuatan Islam itu ketika umat Islam bersatu ketika mereka berada di masjid. Jadi kalau ditanya apakah hukumnya wajib kita sholat di masjid, keutamaannya itu adalah anjuran yang sangat kuat. Kewajiban ada wajib sinaan, kewajiban yang tidak sampai mengantarkan dosa, tapi keharusan yang harus kita lakukan karena saking tingginya keutamaan berjamaah di masjid. Nah, berarti kalau seandainya di waktu kita tidak bisa ke masjid, apakah kita berdosa? Tidak, tetap harus ketika meninggalkan sholatnya itu baru berdosa. Tapi keutamaannya Allah di dalam hadis tadi diumpamakan orang yang buta saja dianjurkan ke masjid, apalagi orang yang sehat. Walaupun dengan alasan ingin mendidik anak, maka bagi anak laki-laki, kalau kita punya anak laki-laki, maka kewajiban dibawa ke masjid. Nah, siapa yang mendidik untuk jamaah beribadah di rumah adalah ibunya kalau dia memiliki anak perempuan, seperti itu. Jadi tidak gugur kewajibannya dengan alasan untuk berjamaah di rumah, seperti itu. Karena tadi alasannya dalilnya yang kuat, orang yang buta saja dianjurkan untuk ke masjid selagi dia masih mendengar suara azan. Iya, terima kasih. Ya. Ada lagi, Bu? Ustaz. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan, insya Allah, Ibu. Insya Allah berarti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi mat yang ke nomor 6-nya. Kemudian tadaburnya ayat ke-102 dan seterusnya. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.